Chapter 1183 Dentang. Qin Chen dan Ji Rue juga jatuh ke tanah, mengguncang seluruh tubuh mereka dengan rasa sakit yang tajam. Pada saat yang sama, dua prajurit harta karun jatuh di samping mereka, yaitu pedang karat dan pedang Feng Jue yang misterius. Saat ini, pedang berkarat misterius dan pedang Feng Jue, setelah meninggalkan Menara Jianyi, tiba-tiba menjadi sangat umum dan tidak lagi memiliki kekuatan mengerikan sebelumnya. Pada saat yang sama, dengan dengungan di langit, pedang berwarna-warni yang berarti di luar warisan pedang iblis menghilang seketika, dan pintu masuk warisan pedang iblis di atas menara ide pedang juga tersembunyi di kehampaan, benar-benar menghilang. Ini seperti menghindari wabah. Qin Chen dan Ji Rue berdiri dan menutup warisan pedang iblis. Meskipun mereka tidak bisa berkata-kata, mereka juga terkejut. Selamat. Mereka selamat. Kali ini, warisan pedang iblis dianggap hanya warisan biasa. Tanpa diduga, itu sangat mengerikan sehingga mereka bertemu dengan krisis yang begitu mengerikan. Hanya sedikit, mereka berdua jatuh ke dalamnya, diam dan tidak pernah bisa keluar lagi. Berkat pedang Feng Jue dan pedang karat misterius. Feng Jue, mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya senjata ajaib Ji Rue-ku. Kamu dapat yakin bahwa suatu hari, aku akan memperbaikimu, sehingga kamu dapat memperoleh kembali kejayaan zaman kuno dan menghayati namamu. Ji Rue memegang pedang Feng Jue di tangannya, dan matanya tegas. Saat ini, cahaya pedang Feng Jue redup. Sepertinya dia menderita penyakit serius. Shenbing memiliki semangat, dan itu akan rusak secara alami. Kali ini, kerusakan pada pedang bukanlah bahan dari tubuh pedang, atau pola rune dari tubuh pedang, tetapi roh pedang. Senjata ajaib bisa disebut senjata ajaib hanya jika diberkahi dengan spiritualitas. Sebaliknya, pedang karat misterius masih sangat sederhana, tetapi Qin Chen tidak berani meremehkannya. Pedang ini, seperti iblis, dapat bersaing dengan pedang iblis itu. Pedang ini benar-benar luar biasa. Dikombinasikan dengan apa yang terjadi di Wuxiang Kendo, Qin Chen bersyukur atas pedang berkarat yang misterius, tetapi juga menimbulkan sedikit ketakutan. Sejak kamu dan aku bertemu, kita ditakdirkan. Aku percaya padamu. Jika kamu membantuku, suatu hari, aku akan membawakanmu auman bangga selama 9 hari dan memerintah di dunia. Qin Chen, memegang pedang berkarat misterius, berkata dengan suara rendah. Tampaknya berbicara kepada pedang atau dirinya sendiri. Jika pedang berkarat misterius itu memiliki roh, dia akan mengerti tekadnya. Dan pedang iblis. Qin Chen mendongak dan melihat ke menara hitam di belakang alun-alun pedang iblis. Menara berdiri di tempat ini tanpa fluktuasi apapun. Namun, Qin Chen tahu dengan jelas betapa mengerikannya keberadaan itu. Apa yang membuat Qin Chen lebih marah adalah apa yang telah dilakukan pedang iblis, yang tampaknya merupakan warisan melawan surga, menarik banyak pendekar pedang untuk bertarung. Sebenarnya, itu adalah jedi. Pendekar pedang top sejati tidak hanya akan kehilangan cara berlatih dunia pedang, tetapi juga menjadi biasa-biasa saja. Jika mereka menembus lapisan ketujuh, mereka akan kehilangan tulang mereka dan menjadi makanan pedang iblis. Pedang ini adalah iblis. Suatu hari, aku, Qin Chen, akan kembali dan bergabung kembali dengan menara pedang 7 lantai untuk menekanmu dan membayar keadilan hari ini. Qin Chen berkata dengan dingin, matanya tegas. Meskipun menara itu hanya pedang iblis itu memiliki roh, tetapi itu seperti kehidupan. Bagaimana bisa Qin Chen meletakkannya dengan mudah? Sekarang dia tidak bisa melawannya, tetapi suatu hari, dia akan cukup kuat untuk tidak takut, dan dia percaya bahwa hari ini tidak lama lagi. Kurang debu. Tiba-tiba, minuman ringan terdengar, tetapi Anda Qian Sue terbang ke Qin Chen. Saat ini, di alun-alun pedang iblis, karena akhir yang tiba-tiba dari warisan pedang iblis, ada kekacauan, dan semua orang masih linglung, dan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba ditransmisikan. Satu persatu mereka masih linglung. Ingat sumpahmu. Melihat kedatangan Anda Qian Sue,
Qin Chen mengingatkan Jiru Yue sebuah kalimat, dan kemudian pergi ke anda Qian Sue. Wajah Jiru Yue sangat pucat. Orang ini tidak percaya diri. Qin Chen. Dia mengertakkan gigi dan minum dengan suara rendah. Qin Chen menoleh dan terlihat bingung. Kamu benar-benar brengsek. Jiru Yue menggertakkan giginya. Yu Qian Sue memandang Qin Chen dengan aneh di satu sisi, terutama melihat pakaian Qin Chen dan Jiru Yue dalam kebingungan, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang mencurigakan. Debu lebih sedikit dan Jiru Yue ini tidak akan terjadi. Pikirkan di sini, mata Qian Sue Anda tiba-tiba menunjukkan jejak warna. Bukan tidak mungkin. Jiru Yue dan Chen Shao keduanya sangat berbakat. Mereka benar-benar masuk ke lantai 6 Menara Jianyi, tetapi mereka tidak melihat mereka di pintu masuk lantai 6. Artinya, mereka cenderung memasuki kedalaman lantai 6 bersama-sama. Bahkan mungkin untuk sampai ke lantai 7. Jadi apa yang terjadi di antara keduanya sangat normal. Meskipun dia memiliki perasaan yang baik untuk Jiru Yue, dan dia tidak terlalu peduli tentang ketertarikan Qin Chen pada wanita lain, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencocokkan Qin Chen dan Chen Sisi. Dapat memikirkan di Menara Jianyi lebih sedikit debu, dan Jiru Yue ini memiliki kontak intim, Anda 1000 hati salju kemudian rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Senyum pahit padanya. Apakah ini yang disebut wanita cemburu? Bahkan jika dia tidak peduli apakah akan ada wanita lain, dia dapat berpikir bahwa dia hanya bisa tinggal di lantai 6, dan Jiru Yue dapat menemaninya ke tempat yang lebih dalam, dan hatimu Qian Sue adalah rasa sakit yang tumpul. Dia tidak mau hanya berdiri di belakang Qin Chen, mengawasinya melangkah lebih jauh dan lebih jauh, di sepanjang langkahnya, maju dengan aman. Dia ingin bergerak maju dengan Qin Chen lebih banyak, bahkan jika jalan di depan penuh dengan pasang surut, bahkan jika jalan itu penuh dengan bahaya, dia akan menemani Qin Chen untuk turun bersama. Ketika mereka aneh di dalam, ada banyak orang di luar alun-alun pedang iblis. Hahaha, orang-orang berbakat yang telah memasuki ujian pewarisan pedang iblis ini akhirnya keluar. 4. Kali ini, ada 4 talenta melawan langit. Sayangnya, hanya ada 2 titik cahaya yang tersisa pada akhirnya. Artinya, pada level itu, hanya 2 orang yang bertahan sampai akhir, dan 2 orang lainnya harus telah mundur ke tingkat berikutnya. Ya, saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang menarik ini seumur hidup saya. Benar-benar tidak terduga. Sepertinya klan pedang iblis akan dikembangkan kali ini. Ayo, lihat di mana 4 murid unggulan dari sekte pedang iblis. Dengan bakat mereka, mereka pasti akan menjadi salah satu pria terkuat di surga utara. Sekarang saatnya kita berbaikan. Di luar alun-alun pedang iblis, banyak orang kuat yang mendidih dan berbicara tanpa henti, membual tentang 4 murid benih sekte pedang iblis. Pada saat yang sama, banyak orang yang ingin menyapu pedang di alun-alun telah dapat mengetahuinya. Mengapa Anda bertanya? Terlebih lagi, 4 titik cahaya telah memasuki lantai 6 Menara Jianyi, memecahkan rekor tingkat kelima yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Roh. Tidak ada keraguan dalam pikiran orang bahwa hanya 4 murid benih sekte pedang iblis yang dapat mencapainya. Meskipun 2 dari 4 titik cahaya menghilang kemudian, jelas bahwa mereka tidak dapat menanggung penilaian tingkat ke-6 dan harus dikembalikan ke tingkat kelima. Tetapi mampu melangkah ke tingkat ke-6 telah mewakili bakat kedua orang ini, dan telah melampaui Kaisar Pedang Roh tahun itu. Ini adalah seorang jenius dengan potensi untuk mempengaruhi tahap ke-8 Kaisar Wu. Bagaimana orang tidak kaget dan kaget?